Kemudian nanti di sini ada slider promo. Yang lainnya misalnya Tokopedia atau Gojek. Kalau kita klik nanti muncul seperti ini. Berikutnya di bawahnya teman-teman ini ada filter. Kemudian di bawahnya nanti ada logo. Tampilkan bagaimana kalau kita melakukan order. Misalnya tambah nasi ada biaya lagi. Nah, di sini nanti untuk halaman checkout-nya ya. Teman-teman akan mendapatkan struk seperti ini ya. Assalamualaikum. Hosting adalah tempat untuk menyimpan Ini aset adalah kita di update. internet yang selalu Monetisasi hanya sebesar Rp36.000 teman-teman. Di dalam video ini kita akan belajar untuk membuat website order makanan online dari 0 sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Halo, tujuan kita membuat website order makanan online kali ini pastinya sesuai dengan namanya ya, yaitu untuk menjual produk makanan yang kita miliki secara online di website kita, dan pembeli bisa langsung melakukan order makanan atau produk yang kita miliki melalui website secara langsung. Kita akan membuat website order makanan online ini dengan beberapa tools seperti WordPress.org, ini gratis, tema dari Temfood ini berbayar, dan juga yang terakhir adalah hosting dan domain, dimana ini juga berbayar, dimana fungsi dari hosting dan domain adalah untuk mengonlinekan website yang kita miliki supaya bisa diakses oleh semua orang. Untuk lengkapnya mengenai fungsi setiap tools bisa baca pada link di deskripsi video ini ya. Dalam pembuatan website order makanan online ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tahap pertama kita akan masuk ke dalam tahap persiapan, meliputi pembelian hosting dan domain, cara install SSL dan WordPress, cara install tema, dan cara install plugin. Tahap kedua kita akan membuat halaman katalog dan redirect order. Tahap ketiga kita akan melakukan pembahasan mengenai Temfood option seperti mengatur sistem pengiriman dan juga pembayaran atau yang lainnya. Tahap keempat kita akan membuat kategori produk. Tahap kelima kita akan membuat produk. Tahap keenam mengatur informasi toko. Tahap ketujuh kita akan mengatur slider promo. Tahap ke-8 kita akan membuat kupon. Tahap ke-9 kita akan melakukan penambahan CS atau customer support. Dan terakhir kita akan coba melakukan tes order produk dan juga memproses pesanan yang masuk di website yang kita miliki. Oke teman-teman semuanya, setelah melihat preview dari website yang akan kita buat kali ini, sekarang kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu pembelian hosting dan domain. Untuk linknya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Nah sekarang kita akan membuka halaman seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan jelaskan dulu mengenai apa itu hosting dan domain. Jadi hosting adalah sebuah tempat ya teman-teman, atau server yang digunakan untuk menyimpan data website kita seperti gambar, video, dan yang lainnya, dan mengonlinekan website kita ya. Lalu domain itu adalah alamat website kita, misalnya kursuswp.id, pemola.com, facebook.com, dan seterusnya. Nah di sini nanti kita akan menggunakan layanan dari Niaga Hoster ya. Teman-teman bisa ke bagian hosting dan klik unlimited hosting. Nah kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Di sini nanti teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Untuk mendapatkan diskon yang lebih banyak, teman-teman bisa pilih paket personal, dan nanti juga teman-teman bisa baca setiap sumber daya yang disediakan di sini ya. Misalnya jumlah pengunjung per bulan dan yang lainnya. Sebagai contoh saya pilih paket personal, klik pilih paket. Nah di sini nanti di bagian durasi paket, untuk mendapatkan diskon lebih banyak teman-teman bisa pilih paket 3 tahun. Lalu di bagian domain teman-teman bisa cari nama domain yang diinginkan ya. Sebagai contoh misalnya Pemola Digital. Ini contoh ya teman-teman. .com misalnya. Lalu teman-teman cek domain. Domain masih tersedia, teman-teman tinggal klik tambahkan ke chart. Ini ya masih tersedia di sini.
Oke, di sini hosting dan domain berhasil ditambahkan. Silakan teman-teman klik lanjutkan. Lalu pilih metode pembayaran yang ingin digunakan di sini ya. Misalnya teman-teman menggunakan BRI. Lalu di sebelah kanan teman-teman bisa masukkan kode kupon pemola untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5% ya, atau diskon tambahan. Pemola dan klik gunakan. Kode kupon berhasil diterapkan di sini dan harganya sudah berubah. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik masuk untuk check out. Klik register dan nanti teman-teman silakan lengkapi data yang diminta oleh Niaga Hoster seperti email, password, nama, dan seterusnya. Lalu klik daftar sekarang. Setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran dan silahkan teman-teman lakukan pembayaran. Di sini saya tidak akan teruskan ke pembayaran teman-teman karena saya sudah memiliki layanan dari Niaga Hoster ya. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman bisa cek email dari Niaga Hoster. Nanti akan mendapatkan beberapa email. Nah, teman-teman cek email yang berisi link verifikasi email ya. Nah, silakan teman-teman klik link verifikasi yang dikirim oleh Niaga Hoster ya. Oke, jadi nanti kita langsung bertemu di member area dari Niaga Hoster ya. Jangan lupa untuk ke website pemola.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemola.com gratis. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi SSL dan WordPress ya. Jadi pastikan teman-teman sekarang sudah login di member area dari Niaga Hoster. Lalu setelah itu teman-teman klik cPanel Hosting. Nah, di sini nanti teman-teman klik di bagian kelola layanan. Lalu teman-teman scroll ke bawah ke bagian Quick Shortcut cPanel, lalu klik lihat semua fitur. Oke. Sekarang teman-teman ketikkan SSL di sini. Pilih Let's Encrypt SSL. Lalu teman-teman scroll ke bawah ke bagian Issue New Certificate. Cari nama domain yang akan digunakan. Sebagai contoh saya akan menggunakan domain ini. Klik issue, scroll ke bawah, pilih HTTP 01 dan klik issue. Tunggu di sini untuk proses instalasinya ya. Instalasi sudah selesai. Teman-teman sekarang lakukan instalasi WordPress. Ketikkan di sini Softacolaos ya, atau seperti ini. Softacolaos Apps Installer. Lalu teman-teman ke bagian WordPress, klik install. Di sini pilih HTTPS, pilih nama domain. Di sini pastikan kosong ya seperti ini. Jika ada direktori WP atau apapun silahkan dihapus dan pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site setting teman-teman bisa input site name dan site deskripsi ya. Sebagai contoh seperti ini untuk site name toko produk digital, site deskripsinya menjual produk digital. Selanjutnya di bagian admin akun, isi username, teman-teman bisa masukkan nama yang diinginkan. Ini untuk akses login ya, pastikan teman-teman mengingatnya. Begitu juga dengan password, pastikan teman-teman mengingatnya. Lalu masukkan nama email yang ingin digunakan, bisa pakai email Gmailnya. Lalu di bagian bahasa, teman-teman pilih bahasa Indonesia, scroll ke bawah dan klik install. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Nah, jika nanti gagal dan muncul checkbox, teman-teman bisa centang checkbox tersebut dan klik install kembali ya. Proses instalasi sudah selesai. Di sini ada link yang pertama kalau diklik mengarahkan ke halaman depan website. Link yang kedua mengarahkan ke dashboard website ya. Kita akan lihat. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, untuk Softacolaos teman-teman bisa close. Dan juga dari member area Niaga Hoster teman-teman bisa close. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan melakukan pembelian tema yang bernama ThemeFood. Untuk linknya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Nah, di sini nanti setelah terbuka teman-teman bisa lihat ya atau baca untuk apa itu mengenai ThemeFood ya. Misalnya di sini teman-teman bisa ke bagian fitur unggulan, misalnya check out via WhatsApp, ongkir berbasis jarak,
ataupun misalnya rotasi CS dan seterusnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat demonya juga di sini. Sekarang jika teman-teman ingin langsung ke pembelian, bisa klik beli sekarang di sini. Nah, nanti teman-teman akan dihadapkan beberapa paket pilihan di sini. Paket paling kecil yaitu untuk satu website dengan harga 399.000 teman-teman. Dan juga di sini untuk paket agensi ya, yaitu 699.000 untuk 10 website. Jangan lupa teman-teman nanti klik atau copy kode kupon Bangkit Pandemi ya saat checkout untuk mendapatkan diskon 50%. Oke, sebagai contoh saya akan beli yang ini ya teman-teman. Yang paket paling besar atau paket agensi, klik beli sekarang. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan kode kupon di sini ya. Oke, klik pasang. Kode kupon di sini berhasil diterapkan teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa isi nama depan, nama belakang dan seterusnya, data yang diminta oleh Temfood. Dan di sini juga kita lihat ya harganya sekarang sudah berubah ya, menjadi harganya 698.000. Oke, setelah itu nanti teman-teman bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Nah, teman-teman klik bayar sekarang ya. Di sini saya tidak akan lanjutkan teman-teman ke proses pembayaran karena sebelumnya saya sudah memiliki layanan dari Temfood ini ya. Oke, jadi nanti kita langsung bertemu di member area dari Temfood ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan melakukan instalasi tema dari Temfood. Nah, di sini saya sudah login teman-teman ke member area. Nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk lisensinya ya. Nah, di sini saya miliki lisensi untuk 10 website. Setelah itu nanti teman-teman bisa lihat jumlah aktivasinya untuk berapa website di sini ya. Nah, di sini sebelumnya sudah aktif di 1 website dari 10 website. Oke, teman-teman nanti bisa langsung ke bagian download. Nah, di sini nanti silakan teman-teman unduh ya atau download file temanya ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa kembali ke dashboard website. Lalu teman-teman ke bagian tampilan dan klik tema. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik tambah baru di sini. Lalu klik unggah tema ya. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita tinggal tarik filenya ke sini ya. Oke, lalu teman-teman klik install sekarang. Oke, kita klik aktifkan. Nah, di sini nanti kita pilih sesuai dengan website yang teman-teman beli ya. Sesuai dengan jenis lisensinya. Untuk berapa website, misalnya beli yang 10, teman-teman pilih 10 website. Dan untuk kode lisensinya, teman-teman kembali ke dashboard temanya ya, yaitu lalu teman-teman ke bagian lisensi. Nah, lalu teman-teman klik lihat di sini ya. Oke, nah teman-teman salin lisensinya di sini ya. Lalu teman-teman kembali ke sini dan paste, lalu klik aktifkan lisensi ya. Nah, di sini sekarang statusnya aktif ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk melakukan instalasi dan aktivasi tema Temfood ya. Oke teman-teman, setelah melakukan instalasi tema, nah sekarang muncul beberapa plugin di sini yang diwajibkan teman-teman, yang harus diinstal ya. Tetapi sebelum itu silakan teman-teman ke bagian plugin dan plugin terpasang. Di sini kita akan hapus teman-teman plugin yang sebelumnya sudah terinstall ya. Jadi kalau teman-teman pakai Niaga Hoster biasanya ada plugin-plugin ini. Nah, di sini kita centang semua teman-teman, lalu kita ke bagian sini nonaktifkan dan terapkan teman-teman. Oke, lalu teman-teman centang lagi, klik di sini dan hapus ya. Lalu klik terapkan dan klik OK. Oke, setelah itu teman-teman ke bagian sini ya, klik mulai instalasi plugin. Nah, di sini saya sarankan teman-teman install satu persatu yang diwajibkan ya, atau required di sini ya. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya saya sudah coba teman-teman install secara bersamaan dan terjadi error ya. Nanti teman-teman coba install satu persatu. Yang pertama kita mulai dari kategori ya. Silakan klik install. Oke, berhasil ya menginstal plugin. Kita kembali ke sini, kita klik. Oke, berikutnya post type order ya. Teman-teman klik install. Kembali lagi. Di sini hanya yang require saja ya teman-teman, yang wajib. Lalu TF supporter, support ya maksudnya ya, supporter. Oke, kembali.
lalu ke bagian WPREST Cache ya, klik install. Oke, teman-teman kembali ke sini. Nah, di sini pluginnya sudah terinstall, tetapi belum aktif ya. Oke, coba teman-teman centang semua plugin ini ya, yang tadi. Lalu teman-teman ke sini. Di sini centang yang ini ya, teman-teman, yang kategori order, and taxonomy, post type order, dan WPREST Cache ya. Jadi yang one click demo import dan WP import export lite ini dibiarkan saja. Nah, lalu kita klik activate dan klik terapkan ya. Oke. Nah, sekarang coba kita ke bagian tampilan dan instalasi plugin. Nah, di sini sisa 2 plugin teman-teman ya yang belum kita install, yang hanya rekomendasi ya. Ini kita biarkan saja ya, tidak kita install. Oke teman-teman, berikutnya kita akan melakukan setup page atau setting page dan juga halaman katalog dan halaman redirect ya teman-teman. Oke, jadi kita lihat di sini ada notifikasi seperti ini. Teman-teman tinggal klik setting page, scroll ke bawah dan klik save setting ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa ke bagian laman dan klik tambah baru. Nah, untuk halaman katalog atau halaman utama kita akan kasih nama home. Close ya. Di sini kita ketikkan home, lalu di bagian template teman-teman pilih template standar. Di sini ya, kita pilih katalog produk dan klik terbitkan. Oke, setelah itu teman-teman klik kembali ke logo WordPress. Kita klik tambah baru di sini. Kita akan kasih nama order. Lalu di bagian template standar kita pilih di sini order redirect ya, lalu klik terbitkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembuatan halaman. Oke teman-teman semuanya, sekarang coba teman-teman kembali ke dashboard website. Nah, di sini nanti silakan teman-teman refresh ya untuk halaman depan websitenya. Nah, tampilannya masih blank seperti ini teman-teman. Oke, kita akan ke bagian pengaturan teman-teman dan ke bagian membaca. Di sini silahkan teman-teman pilih laman statis. Bagian beranda teman-teman arahkan ke home ya. Oke, lalu teman-teman simpan perubahan. Oke, coba kita kembali ke sini teman-teman, kita refresh. Nah, sekarang tampilannya sudah seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai template option ya. Jadi kita akan bahas di sini teman-teman di bagian menu template. Nah, yang pertama teman-teman, nanti di sini untuk laporan orderan itu berarti ya orderan ya yang masuk, orderan diterima, orderan diproses, semuanya nanti akan ada di sini datanya. Lalu juga di sini laporan CS, ini untuk CS ya teman-teman. Di sini masih kosong ya karena kita belum menginput CS dan juga belum melakukan tes pemesanan produk. Oke, kita ke template option teman-teman. Nah, di sini nanti ada beberapa yang akan kita setting teman-teman, tetapi beberapa juga akan kita biarkan default. Yang pertama di bagian info toko, nama toko kita bisa masukkan ya teman-teman. Misalnya kita buat di sini jadi Rahmandi Resto misalnya ya, seperti ini. Lalu slogannya apa? Slogannya misalnya jual makanan murah dan halal ya. Ini contoh saja, nanti disesuaikan. Lalu alamat toko di mana? Misalnya saya tulis langsung, teman-teman bisa tulis alamat lengkap ya. Saya akan tulis Jakarta Selatan gitu aja ya. Oke. Lalu untuk mata uang kita biarkan rupiah ya, default mata uangnya. Kemudian status toko kita biarkan buka. Lalu untuk social thumbnail, kalau teman-teman ingin menambahkan silahkan nanti ya. Jadi social thumbnail itu ketika di share ya teman-teman, nanti akan muncul preview sosial media ya. Ukurannya 1200 x 630 pixel. Teman-teman bisa klik di sini, lalu klik pilih berkasnya di sini. Nah, nanti silahkan teman-teman buat ya. Saya buat misalnya ini ya. Oke, lalu klik open. Nah, nanti teman-teman bisa pilih gambar ya. Oke, seperti ini. Baru teman-teman ke atas dan klik simpan perubahan. Nah, sekarang di info alamat sudah, teman-teman masuk ke logo icon. Di sini untuk icon website yaitu favicon ya yang biasanya muncul di sini.
teman-teman bisa lihat ukuran minimal adalah 48 kali 48 pixel. Nah, berarti di sini bentuknya persegi. Nanti teman-teman bisa desain. Saya akan klik di sini, add media, lalu unggah berkas dan pilih berkas. Oke, contohnya misalnya ini ya, teman-teman. Saya klik, lalu klik open. Pilih gambar. Oke, lalu di bagian logo, teman-teman. Logo ini cenderung memanjang ya. Oke, jika cenderung berbentuk kotak dikosongkan saja ya katanya. Teman-teman bisa baca di sini. Kita klik, lalu unggah berkas dan pilih berkas. Oke, misalnya ini klik, lalu klik open dan pilih gambar. Setelah itu teman-teman klik simpan perubahan. Sekarang coba teman-teman kembali ke halaman website dan di refresh. Nah, di sini logonya sudah berubah. Di sini logo footer. Nah, di sini favicon ya atau icon website sudah berubah. Kembali ke sini teman-teman, kita ke bagian katalog. Di sini di bagian katalog ada bagian desain. Saya biarkan default teman-teman. Text headernya juga saya biarkan default. Nah, saya akan ubah mungkin di bagian button. Teman-teman nanti bisa sesuaikan ya warnanya sesuai keinginan. Jadi button ini nanti misalnya di sini ada kategori atau pesan makanan, itu nanti akan berwarna kuning seperti ini. Lalu tampilan desktop saya biarkan default ini, atau kalau biar lebih lebar untuk tampilan ini ya teman-teman bisa pilih yang ini. Nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, setelah itu klik simpan perubahan. Oke, setelah itu kita kembali ke bagian katalog dan struktur. Untuk struktur ini, oke, kita akan tambahkan teman-teman. Yang pertama di sini namanya CTA ya atau call to action. Jadi kita bisa add new di sini. Oke, kita add new. Oke, kita pilih yang pertama misalnya icon Gojek ya. Jadi misalnya teman-teman menjual juga di Gojek, nanti bisa dimasukkan link produk makanannya di Gojek ya. Di sini saya akan tuliskan langsung link tokonya ya biasanya ya. Saya akan tuliskan langsung website Gojek ya, yaitu https gojek.com ya. https gojek.com seperti ini. Lalu teksnya kita kasih nama Gojek. Oke, kita tambahkan lagi add new. Lalu di sini kita ubah jadi misalnya kita menjual juga di Tokopedia. Lalu linknya https lalu tokopedia.com. Seperti ini ya teman-teman. Teksnya kita kasih kita ubah atau kita input Tokopedia. Oke, seperti ini ya. Oke, lalu untuk tombol chat CS ini kita biarkan. Lalu di sini ada pertanyaan. Untuk widgetnya kita biarkan juga ya. Jadi ini nanti teman-teman akan lihat di mana perubahannya. Oke, sekarang kita bisa untuk tampilan kategori. Jadi nanti akan ada kategori produk di sini. Kita biarkan default juga. Lalu yang ini juga kita biarkan default. Yang lainnya saya akan biarkan default. Nanti teman-teman silahkan pelajari ya. Klik simpan perubahan. Sekarang kalau kita refresh di sini, maka ada button CTA tadi ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita klik akan diarahkan ke website Gojek ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu chat CS ini seperti ini ya. Nah, untuk mengubah teks-teks ini tadi, misalnya ada pertanyaan, bisa menjawab dalam 5 menit. Teman-teman tinggal ubah tadi di bagian struktur ya. Nah, di bagian sini ya. Nanti silakan diubah 3 ini ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Lalu di bagian checkout sekarang ya. Oke, di sini teman-teman nanti untuk format order teman-teman bisa ubah sendiri ya teksnya. Kalau ingin di custom lagi, saya akan biarkan default. Nanti ini yang akan dikirim ke WhatsApp admin ya pastinya. Lalu tampilkan berat, saya ingin menampilkan berat. Jadi nanti berat makanannya itu berapa kilo atau gram. Kolom email kita tampilkan juga. Metode checkout teman-teman di sini sesuai dengan nama websitenya, yaitu untuk memesan makanan online. Berarti metode checkoutnya adalah delivery saja ya, atau pengiriman. Oke, lalu di sini untuk metode pengiriman teman-teman, di dalam video ini saya akan jelaskan mengenai
ojek online ya teman-teman. Jadi kalau ojek online itu kita bisa lihat di sini, yaitu perhitungan ongkos kirim berdasarkan jarak lokasi ya. Oke, kalau kurir nanti teman-teman bisa integrasikan mungkin dengan JNE, Tiki dan sebagainya. Lalu kalau tarif flat ini berarti tarifnya tarifnya jauh dekat sama. Oke, saya akan pilih yang ojek online. Nah, kemudian di bagian metode pembayaran teman-teman kita pilih transfer bank. Kalau teman-teman kedepannya mungkin ingin integrasi dengan Durian Pay atau payment gateway, silakan ya. Di sini saya akan pilih transfer bank langsung. Untuk minimum order kita biarkan default ya. Lalu klik simpan perubahannya. Oke, setelah itu teman-teman tadi kan untuk kurirnya ya di sini atau metode checkoutnya kita menggunakan delivery. Dan di sini metode pengiriman ojek online. Berarti silakan teman-teman atur di bagian ojek online. Nah, di sini label kurirnya teman-teman bisa ganti misalnya driver Rahmandi Resto. Oke. Lalu di sini kita memerlukan API atau API Open Route ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan kita add new dulu. Nah, nanti teman-teman bisa dapatkan di sini ya. Kita klik kanan teman-teman dan buka link di tab baru. Nah, nanti kita perlu daftar dulu ya. Oke, jadi di sini kita bisa sign up ya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman buat username, email, nama depan, nama belakang. Oke, di sini kita langsung buat ya teman-teman. Saya akan input. Oke, di sini saya sudah input teman-teman. Jadi misalnya username, email, kemudian nama depan, nama belakang. Nah, di bagian sektor ini mungkin kita pilih other. Oke. Lalu link website teman-teman. Silakan dimasukkan di sini buat password ya. Dan di sini silakan dicentang lalu klik submit ya. Oke. Di sini katanya sukses. Nah, nanti teman-teman bisa lihat email ya. Oke, di sini saya sudah ada email teman-teman. Nanti emailnya seperti ini ya untuk melakukan aktivasi. Silahkan teman-teman klik email yang ada. Nah, nanti setelah teman-teman klik di sini katanya ada akun aktif tadi ya. Oke, lalu teman-teman silahkan login ya menggunakan data tadi. Di sini saya akan coba login. Oke, di sini kita sudah login teman-teman. Lalu kita bisa lihat di sini request token ya. Kita kasih nama tokennya standar tipenya. Token name-nya misalnya Rahmandi atau Resto Rahmandi ya misalnya. Teman-teman tinggal input saja. Lalu kita klik create token teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat sekarang sudah muncul. Tinggal teman-teman klik di sini nanti akan di copy API-nya. Seperti ini ya. Oke. Lalu teman-teman kembali ke sini dan kita paste ya. Di bagian API Open Route. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman untuk lokasi toko, nah di sini kita menggunakan latitude dan longitude ya. Oke, jadi teman-teman bisa buka Google Maps ya. maps.google.com. Nah, ada baiknya sih teman-teman mungkin mendaftarkan ke Google Business ya. Jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan untuk untuk alamatnya dan nanti teman-teman bisa klik ya. Oke, sebagai contoh mungkin di sini saya akan cari resto mungkin ya teman-teman. Oke, contoh mungkin saya akan pakai ini ya. Contohnya teman-teman bakmi Bangka Green Garden ya. Coba saya klik. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian atas ini. Silahkan teman-teman copy dari yang min 6 ini sampai ke koma yang kedua ya di sini. Oke. Jadi teman-teman copy yang ini ya. Tanda minnya juga teman-teman copy ya. Add-nya nggak usah. Oke, teman-teman salin. Lalu kembali ke sini. Nah, teman-teman lokasi tokonya add new.
Oke, kita kasih nama lokasi toko. Di sini misalnya toko pusat ya. Karena di sini ada opsi untuk menambahkan beberapa lokasi, teman-teman. Jadi saya akan masukkan toko pusat misalnya. Lalu kita masukkan koordinat lokasinya ya, seperti ini, teman-teman. Oke, lalu scroll ke bawah. Nah, di sini untuk maksimum jangkauan berapa? Jadi kita lihat di sini untuk kilometer ya, 35. Berarti nanti kalau si yang memesan makanan jaraknya 40 km dari toko kita, mereka tidak diizinkan untuk memesan produk ini ya, teman-teman, atau makanan di website kita. Nah, kemudian untuk tarifnya kita akan hitung per kilometer. Per kilometer itu berapa? Oke, coba kita input, teman-teman. Di sini misalnya 3.000 ya, katakan, teman-teman. Kemudian kita akan aktifkan tarif dasar ya. Di sini kita klik. Nah, di sini kita akan buat, katanya masukkan tarif dasar penghitungan flat hingga jangkauan berapa kilometer. Oke, di sini kita buat misalnya harganya 5.000. Ongkirnya 5.000 untuk maksimal 2 kilo. Jadi setelah 2 kilo nanti akan ditambahkan tarif per kilometer ya. Akan dihitung per kilometer menjadi 3.000 ya. Oke, seperti itu, teman-teman ya. Oke, lalu klik simpan perubahan. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian info pembayaran, teman-teman ya. Oke, info pembayaran. Dari sini kita add new. Kemudian kita input nama bank misalnya BCA, lalu nomor rekeningnya berapa. Kemudian nama pemilik siapa, misalnya Aden gitu ya. Oke, kalau teman-teman ada rekening lain silahkan add new lagi ya di sini. Oke, setelah itu kita lihat ke bawah. Yang lainnya saya biarkan default, lalu klik simpan perubahan. Oke, teman-teman, sekarang coba kita ke bagian follow up. Follow up ini saya akan biarkan default juga. Kemudian bagian stroke juga default. Sales pop up ini kita aktifkan ya. Jadi kalau ada yang beli nanti akan muncul di sini notifikasinya. Kalau teman-teman tidak ingin aktifkan ya silakan di off ya. Saya akan coba on kan. Lalu klik simpan, teman-teman. Oke, untuk PWA saya biarkan default. Kode footer juga default ya di sini. Oke, admin. Oke, biarkan default. Form order juga default. Bantuan. Nah, bantuan ini adalah referensi untuk menambahkan gambar ya. Jadi misalnya foto CS. Nanti ketika kita menambahkan CS di sini referensi ukuran ya. Lalu menambahkan kategori produk. Di sini untuk ukuran referensinya ya. Jadi ketika nanti di sini kita tambah kategori, ini referensinya. Oke. Sekarang coba kita kembali ke sini. Nah, di sini untuk copyright-nya masih menggunakan temfood.id, teman-teman ya. Berarti mungkin kita kembali ke info toko mungkin ya, atau ke bagian katalog mungkin, ke bagian struktur. Kita lihat di sini. Nah, di bagian paling bawah nanti teman-teman silahkan ubah ya. Jadi di sini kita ubah misalnya jadi Rahmandi Resto. Lalu untuk linknya teman-teman ini ya, yang https temfood.id, teman-teman bisa ganti dengan link domain teman-teman. Oke, ini kita hapus ya, yang ID ini sampai https. Lalu kita Ctrl V atau paste dan simpan perubahan. Oke, sekarang coba kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini sekarang ya. Oke, di sini untuk Google Maps dan juga dashboard open road teman-teman bisa close ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk penjelasan mengenai Temfood ini ya, atau Temfood option. Oke teman-teman semuanya, setelah Temfood option, selanjutnya kita akan membahas mengenai katalog produk ya. Jadi katalog produk ini untuk produk yang akan kita input. Tetapi sebelum itu teman-teman kita bahas dulu mengenai kategori produk. Jadi teman-teman perlu membuat dulu
untuk kategori produk yang akan ditambahkan di website makanannya ya. Oke, jadi di sini teman-teman silakan inputkan, misalnya nanti ada kategori ayam goreng atau ayam bakar ya misalnya. Nah nanti kan produk ayam bakar itu banyak ya teman-teman, ada ayam bakar kecap atau ayam bakar taliwang dan yang lainnya ya. Oke teman-teman, di sini saya input seperti ini, lalu saya akan klik tambah kategori baru. Kalau teman-teman ada foto silahkan diupload ya. Rekomendasinya ini ukurannya 160 x 70 pixel. Saya tidak pakai foto, saya langsung tambahkan teman-teman. Nah nanti muncul di sini. Oke, lalu berikutnya misalnya ada ayam bakar. Oke teman-teman, scroll ke bawah dan tambah kategori baru lagi. Ayam goreng ya. Tadi sudah kita buat ayam bakar, jadi tidak bisa ya. Oke, misalnya ayam goreng, lalu tambah kategori baru. Oke, di sini kita tambah sekarang misalnya soto ayam misalnya ya. Oke, kita tambah kategori baru. Nah, seperti ini ya. Satu lagi misalnya minuman teman-teman. Oke, minuman nanti kan banyak jenisnya ya teman-teman. Lalu kita tambah kategori baru. Nah seperti ini ya. Nanti disesuaikan dengan memang dengan produk yang teman-teman jual ya. Jadi di sini sebagai contoh saya akan input 4 kategori saja ya. Setelah membuat kategori produk teman-teman, sekarang kita akan coba memasukkan produk yang kita miliki ya. Oh ya, sebelum itu teman-teman coba refresh di halaman websitenya. Apakah ada perubahan tampilan? Di sini belum ada ya. Oke, teman-teman kembali lagi ke sini. Sekarang ke bagian katalog produk. Nah, teman-teman silahkan klik tambah baru di sini. Lalu teman-teman bisa masukkan nama produknya. Sebagai contoh mungkin seperti ini ya teman-teman. Ayam bakar taliwang ya. Nah, kemudian di deskripsinya teman-teman bisa input deskripsi makanannya. Misalnya dibuat dengan bumbu pilihan dan seterusnya ya. Oke, lalu di sebelah kiri ini teman-teman kita bisa lihat apakah stoknya tersedia. Kalau tersedia berarti teman-teman pilih tersedia. Lalu harga produk berapa? Harganya misalnya 35.000 ya. Nah, kemudian apakah ada diskon? Kalau misalnya ada diskon, teman-teman bisa input misalnya jadi 25. Nah, seperti ini. Lalu beratnya berapa? Kalau teman-teman ingin menampilkannya. Misalnya beratnya 1000 gram atau 1 kilo. Lalu di sini ada gambar, silakan teman-teman masukkan gambar produknya, klik, lalu unggah berkas dan klik pilih berkas. Oke, sebagai contoh mungkin saya akan gunakan gambar ini ya. Klik open, lalu tetapkan gambar unggulan. Nah, nanti seperti ini ya. Lalu di sebelah kanan nih ya, teman-teman bisa lihat ada kategori produk. Nah, ini kan ayam bakar, berarti teman-teman pilih. Atau kalau nggak ada, nanti teman-teman bisa tambah kategori baru seperti itu ya. Lalu di sini ada namanya variasi ya teman-teman. Nah jadi variasi itu kalau teman-teman pernah membeli makanan ya, misalnya di GoFood atau yang lainnya, itu biasanya misalnya ada tambah sambal berapa ribu, tambah nasi berapa ribu. Nah seperti itu ya. Jadi add-onnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa ketikkan di sini misalnya tambah nasi. Nah kalau mereka ingin tambah nasi, misalnya biayanya 6.000. Oke, lalu misalnya ada variasi lain, misalnya ada opsi untuk tambah sambal, misalnya tambah sambal katakan 4.000 rupiah. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa langsung klik terbitkan ya teman-teman, atau publish di sini. Jadi seperti itu untuk menambahkan produk. Nah sekarang kalau kita refresh, tampilannya seperti ini ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini kategori nanti akan muncul di sini. Di sini ya, kalau teman-teman menambahkan produk dengan kategori lain nanti akan muncul di sini. Nah, ini ayam bakar, kalau teman-teman klik, nah nanti akan muncul pop-up seperti ini. Di sini ada gambarnya dan ada informasi sedang promo katanya ya. Lalu di sini ada ayam bakar, nama produknya, lalu ada deskripsi, ini harganya, dan kita bisa klik tambah pesanan. Nah, nanti di sini muncul kembali add-onnya ya. Apakah kita ingin menggunakan add-on atau tidak ya dari sisi user. Misalnya tambah nasi,
maka nanti harganya juga berubah ya, tambah sambal. Nah, di sini harganya sudah berubah ya, teman-teman. Tambah pesanan. Nah, seperti ini. Kalau kita check out, nah di sini nanti muncul formnya ya, teman-teman. Oke. Jadi seperti itu untuk menambahkan produk. Kita kembali lagi. Nanti silakan teman-teman tambahkan produk yang lainnya dengan kategori yang berbeda ya, supaya nanti tampilan di sini kelihatan lebih bagus ya. Jadi nanti saya akan tambahkan lagi beberapa produk, teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan 4 produk ya. Jadi kalau kita refresh di sini, nanti akan muncul produk dan juga kategori ya. Nah di sini teman-teman, sekarang sudah ada beberapa kategori, ada ayam bakar, ayam goreng dan minuman ya. Jadi kalau kita klik, nah seperti ini ya teman-teman, dia akan mengarahkan ke bagian yang kita tuju. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman, kita akan kembali ke dashboard web. Nah sekarang kita akan mengatur untuk info toko ya di sini. Nah jadi info toko ini bisa teman-teman gunakan mungkin sebagai artikel atau misalnya ada promosi minuman atau makanan, teman-teman bisa tambahkan ya. Oke, klik info toko teman-teman. Nah di sini kita tambah info ya. Oke, kita kasih judul misalnya promo minuman. Oke, teman-teman bisa tambahkan di sini untuk apa ya, untuk artikel atau penjelasannya mungkin di sini. Kemudian, nah di sini teman-teman bisa masukkan gambar ya. Klik. Oke, nanti teman-teman bisa unggah berkas atau pilih berkas. Saya akan gunakan gambar yang ini saja teman-teman. Lalu klik tetapkan ya. Nah, sekarang kalau kita terbitkan, kemudian kita refresh di sini, nanti akan muncul di sini ya. Nah ini ya, info artikel. Ini nanti teman-teman bisa ubah untuk penamaannya. Info artikel ini teman-teman bisa ubah mungkin menjadi informasi promo. Kita tambahkan satu lagi teman-teman untuk infonya. Klik tambah info. Nah di sini misalnya info promo minuman ya. Tadi minuman, sekarang berarti promo makanan. Di sini ya deskripsinya. Gambarnya tetapkan gambar unggulan. Oke, di sini ya saya akan pakai gambar sama. Lalu klik terbitkan. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, seperti ini ya. Kalau kita klik, nanti akan munculkan sebuah pop-up seperti ini ya, teman-teman. Ada gambar, nama artikelnya dan deskripsi. Kita bisa ubah di sini info artikel, teman-teman, ke bagian time food option. Lalu di bagian katalog dan ke bagian struktur teman-teman ya, lalu scroll ke bawah. Nah di sini ya kita ubah misalnya jadi info promo akhir bulan misalnya ya. Oke, lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Nah sekarang kalau kita refresh, maka di sini berubah nanti ya untuk judulnya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk informasi toko. Berikutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai slider promo ya. Jadi slider promo nanti muncul di bagian atas sini teman-teman. Oke, misalnya ada promo ya, teman-teman bisa tambahkan bannernya ya teman-teman. Oke, jadi kita tambah slider di sini. Nah, kita kasih nama misalnya slider 1 misalnya ya, atau promo 1 atau yang lainnya terserah teman-teman. Nah, tetapkan gambar unggulan. Lalu unggah berkas ya, lalu klik pilih berkas. Misalnya kita akan gunakan gambar ini, klik, lalu klik open teman-teman. Tetapkan gambar unggulan. Nah kemudian jika banner ini memiliki link target, teman-teman bisa tambahkan di sini. Targetnya kemana? Misalnya ke bagian produk ayam goreng atau ke bagian kategori tertentu bisa. Misalnya produk ayam goreng ya. Kita terbitkan. Oke, lalu kalau kita refresh, nah di sini tampil ya. Kalau kita klik, nah nanti muncul ayam goreng di sini ya, seperti itu teman-teman. Karena linknya tadi kita targetkan ke produk ayam goreng. Oke, kita tambah baru lagi teman-teman, tambah slider. Misalnya slider 2 ya. Lalu tetapkan gambar unggulan, unggah berkas, pilih berkas. Nah misalnya gambar ini, lalu klik open, tetapkan gambar unggulan. Lalu saya tidak pakai target ya, lalu terbitkan target link maksudnya.
Kita tambahkan satu lagi teman-teman. Kita kasih nama slider 3 misalnya. Lalu masukkan gambar, unggah berkas, pilih berkas. Misalnya gambarnya ini ya, klik, lalu klik open. Tetapkan gambar unggulan dan klik terbitkan. Oke, sekarang kita ke bagian slider promo. Di sini sudah ada 3 slider. Kalau kita refresh, tampilannya nanti akan seperti ini ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk menambahkan slider promo. Cukup bagus ya. Setelah slider promo teman-teman, kita akan membahas mengenai kupon ya. Jadi kita ke sini. Nah, kita buat kupon ya. Jadi kupon ini kalau misalnya teman-teman mungkin ingin memberikan promo kepada orang tertentu, atau ya teman-teman menginfokan, oh ya saat ini sedang ada promo loh dengan memasukkan kupon berikut, seperti itu ya misalnya. Nah, jadi teman-teman ke bagian kupon lalu klik tambah kupon. Nah, di sini kita kasih nama judulnya apa? Di sini misalnya judulnya kupon promo gitu aja ya. Lalu kode kuponnya apa? Terserah teman-teman, saya akan buat misalnya 5.000 ya. Di sini tidak ada spasi ya. Tanpa spasi maksudnya. 5.000, kemudian diskonnya saya akan buat diskon normal teman-teman. Jadi misalnya diskon normalnya adalah Rp5.000. Nah, seperti ini. Kemudian berlakunya dari kapan? Nah, di sini kita harus input tanggal, teman-teman. Oke, berarti kita akan input misalnya berlaku dari kemarin sampai, nah, misalnya hanya beberapa hari ya. Pilih seperti ini saja lalu terbitkan. Oke, kalau teman-teman kembali ke sini, lalu coba kita check out ya salah satu produk teman-teman. Ini kita hapus dulu ya. Oke, misalnya ayam bakar ya, kita klik lalu tambah pesanan. Oke, kita langsung tambah pesanan. Kita check out teman-teman. Nah, di sini masukkan kuponnya. Oke, kita masukkan kupon. Kuponnya tadi 5.000 ya. Lalu klik OK. Nah, di sini ada apa ya, animasi ya teman-teman, seperti itu. Katanya selamat, kode 5.000 senilai Rp5.000 berhasil diterapkan. Nah, teman-teman juga lihat di sini harganya sudah berubah. Jadi seperti itu untuk membuat kode kupon. Berikutnya teman-teman, setelah kode kupon kita akan membahas mengenai CS ya. Jadi di sini untuk bisa menerima pesanan itu setidaknya kita harus menambahkan 1 CS ya teman-teman. Jadi silahkan ke bagian CS WhatsApp. Nah, teman-teman bisa tambahkan CS. Oke, di sini kita kasih nama misalnya Aden Ramandi sebagai contoh. Lalu teman-teman bisa tetapkan gambar unggulan, unggah berkas, dan klik pilih berkas. Jadi ini untuk gambar CS-nya ya. Misalnya saya pakai gambar ini, klik lalu klik open teman-teman, tetapkan gambar unggulan. Nah, seperti ini. Kemudian apakah CS ini ingin menerima orderan juga? Maksudnya nanti ketika ada order apakah bisa masuk ke CS ini atau tidak? Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini defaultnya kita tampilkan saja ya teman-teman di sini. Jadi nanti si CS ini juga bisa menerima orderan yang masuk. Oke, kita kasih nama CS misalnya Aden Ramandi. Kemudian kita kasih nomornya di sini pakai kode negara ya. Oke, lalu posisinya apa? Misalnya customer support. Ini posisinya ya. Lalu teksnya apa? Teksnya sih by default sudah tersedia ya teman-teman di sini. Atau kalau teman-teman ingin custom silakan. Misalnya, halo kak, saya ingin memesan produk ini. Seperti itu ya. Kemudian, apakah CS ini memiliki jadwal online atau offline-nya? Jika online, maka dicentang seperti ini di hari tertentu. Misalnya di hari Minggu dia libur, berarti jangan dicentang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu klik terbitkan. Oke, kalau teman-teman refresh di sini, apakah muncul CS nanti di bawahnya? Coba kita kembali. Maksudnya di sini ya, kita klik. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Katanya ada pertanyaan dan di sini customer supportnya
Aden Rahmandi dan sedang online ya. Karena memang harinya hari membuat video ini di sini tadi posisinya online ya. Jadi seperti itu untuk menambahkan CS. Kalau teman-teman ingin menambahkan yang lainnya, silakan tambahkan CS ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap terakhir ya. Dimana di dalam tahap ini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pemesanan dan juga bagaimana cara memproses pesanan ya. Dan nanti kita juga akan melihat apakah pesanan ini bisa masuk ke WhatsApp dan berhasil ya teman-teman. Oke. Jadi sekarang saya akan kembali ke websitenya di sini teman-teman. Nah di sini nanti teman-teman kita tambahkan satu produk ya, misalnya ayam bakar taliwang, kita klik. Nah di sini kita akan tambahkan pesanan teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba di sini tambah pesanan atau add-onnya kita pilih, yaitu nasi dan sambal. Dan di sini harga sudah berubah teman-teman, kita klik. Lalu kita klik keranjang. Dan di sini teman-teman saya akan masukkan kupon yang sebelumnya pernah kita buat, yaitu 5.000 untuk mendapat potongan harga sebesar 5.000. Klik OK. Oke. Nah, muncul animasi seperti ini. Sekarang teman-teman saya akan input nama, nomor WhatsApp dan alamat email serta alamat di sini ya. Nah, di sini teman-teman saya akan masukkan misalnya namanya Rahmandi A. Kemudian ini nomor WhatsApp. Ini nomor WhatsApp dari posisi customer atau pembeli ya. Lalu di sini teman-teman kita akan menggunakan koordinat lokasi kita ya. Jadi kita tinggal klik di sini. Otomatis nanti Google Maps akan membaca ya teman-teman, atau websitenya ini akan melihat di mana koordinat titik lokasi kita ya. Oh ya teman-teman, jika nanti teman-teman muncul pop up di sini, pop up untuk mengaktifkan yaitu seperti ini ya, mengaktifkan lokasi. Nanti teman-teman tinggal klik izinkan ya. Biasanya kalau belum diizinkan, nanti ketika klik koordinat lokasi muncul di sini, tinggal teman-teman klik izinkan. Nah maka nanti website akan membaca koordinat lokasi kita dan akan menentukan ongkos kirimnya di sini ya. Nah sekarang kita tinggal pilih di sini. Kita bisa lihat subtotalnya 35.000 dan di sini jaraknya 8,1 km. Ini ya ongkirnya. Kita tinggal klik teman-teman. Nah kemudian kita lihat di sini karena metode pembayarannya hanya 1 BCA maka tampil 1. Jika lebih dari 1 rekening yang kita input, nanti di sini akan tampil beberapa rekeningnya. Oke, kita klik pesan sekarang. Nah, otomatis akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, seperti ini ya, teman-teman akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, nanti teman-teman di sini kita tinggal arahkan ke, kan kita diarahkan ke WhatsApp web nih, teman-teman. Nah, kita tinggal klik kirim pesan, maka nanti pesan ini akan dikirim ke admin atau ke pemilik website ya. Oke, sebagai contoh kita lihat dulu teman-teman pesannya seperti ini ya. Jadi halo ke admin katanya ya, saya mau produk ini ya. Tadi kan yang kita pesan ayam taliwang. Nah ini harga. Lalu berikutnya berikut data profil saya. Nah tadi kan kita input namanya Rahmandi A misalnya ya. Lalu ini email yang kita input. Lalu ini nomor WhatsApp-nya, alamat berdasarkan titik lokasi ya, koordinat tadi. Kemudian total orderan saya. Ini ya totalnya, dan pembayarannya via BCA. Nah seperti ini ya. Ini dari sisi pembeli. Berikutnya kita akan coba buka dari sisi admin ya teman-teman. Nah di sini dari sisi admin juga sudah dapat pesan. Jadi pesannya kurang lebih sama seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah untuk pesan ini nanti teman-teman tinggal custom di bagian awal yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi pesannya itu nanti teman-teman bisa custom di bagian time food option, lalu di bagian checkout ya. Nah di sini nanti teman-teman tinggal atur untuk
custom pesannya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, kita kan tadi diarahkan ke WhatsApp ya teman-teman di sini. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sini, nah di sini tadi seharusnya muncul stroke ya teman-teman. Kita coba tunggu. Nah, akan muncul stroke pembelian seperti ini ya. Kemudian dari sisi admin nanti bisa melihat di bagian order ya, tinggal dilihat. Nah, di sini semua data order akan ditampilkan di sini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat detail semuanya. Dan di sini kita bisa mengubah status ordernya apa. Misalnya kalau sedang dikirim berarti diproses, maksudnya misalnya masih dimasak ya, teman-teman bisa ubah jadi diproses misalnya. Atau kalau sudah diantar, dalam pengantaran ya diantar, atau selesai atau dibatalkan. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya diantar ya tinggal diklik seperti ini, nanti dia akan berubah secara otomatis. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk bagaimana cara melakukan tes pemesanan dan juga tes order. Selain itu teman-teman, kita bisa lihat di bagian time food, kemudian laporan order. Nah, di sini nanti akan muncul laporan order, misalnya berapa orderan yang diterima, diantar ya. Kemudian orderan selesainya berapa. Jadi ini untuk laporan order secara real time ya teman-teman. Jadi kalau ada orderan masuk, berarti orderannya diterima. Kalau kita ubah ke diproses, nanti dia akan berubah ke bagian diproses. Seterusnya seperti itu. Kemudian ke bagian laporan CS. Nah, di sini terkait dengan CS-nya ya teman-teman. Karena di sini CS-nya Aden Rahmandi. Ya, nanti di sini tampil datanya dari Aden Rahmandi ya. Seperti itu. Dan di sini kita juga lihat untuk potensi omsetnya ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembuatan website order makanan secara online ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti materi ini dan saya ucapkan terima kasih.